Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, ini yang akan saya informasikan terkait dengan kritik arah pendidikan tinggi di PTN Indonesia ya. Disclaimer dulu bahwa materi video ini saya ambilkan dari salah satu tulisan yang dimuat di detik.com, yaitu Prof Didik ya, Rektor Universitas Paramadina, Profesor Dr. Didik J. Jakbihi ya, Rakbihi. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan penyebutan nama. Jadi tidak serta-merta semuanya ini bersumber dari apa yang saya buat, tapi ini bersumber dari narasi yang memang dibuat oleh Pak Prof Didik ya. Jadi disclaimer dulu biar nanti tidak salah paham. Tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk menulis jurnal Scopus, kemudian jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, kemudian bisa menulis buku dan lain sebagainya, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video ini. Nah, jadi secara garis besar, Prof Didik itu mengkritisi tentang kebijakan yang dibuat oleh PTN ya, di mana di judul dari yang dia buat di detik.com itu menyebutkan bahwa PTN itu makin salah arah, banyak terima mahasiswa tapi minim riset. Seperti itu yang disampaikan. Jadi kalau kita lihat bahwa yang melatar belakangi artikel ini, jadi di perguruan tinggi negeri itu memiliki mandat pendidikan, riset, dan pengabdian. Itu sama halnya juga sebenarnya dengan perguruan tinggi swasta ya. Namun menurut Prof Didik itu banyak PTN itu mulai kehilangan fokus pada risetnya. Nah, orientasinya itu bergeser ke penerimaan mahasiswa dalam jumlah yang besar. Nah, kemudian Prof Didik itu juga menilai bahwa PTN itu mengalami disorientasi ya dalam menjalankan mandat pendidikan tinggi yang semestinya tidak hanya mengajar dan menerima mahasiswa, tapi juga menghasilkan ilmu atau riset dan inovasi. Nah, kritik ini itu disampaikan beberapa waktu yang lalu melalui evaluasi dan outlook pendidikan tinggi dan riset menuju kampus global ya. Nah, inti kritiknya PTN itu mengejar kuantitas, dalam hal ini adalah mahasiswa dan ekspansi, tetapi tidak seimbang dengan penguatan riset dan mutu. Seperti itu yang disampaikan. Nah, berikutnya itu adalah poin utamanya, masalah utama yang dikritisi di sini itu adalah kalau kita lihat bahwa PTN itu makin raup ya, banyak mahasiswa. Orientasinya itu adalah sekarang itu kuota. Jadi Prof Didik itu menyoroti kenaikan kuota mahasiswa baru di sejumlah PTN, bahkan disebut ada PTN yang bisa menerima lebih dari 20.000 mahasiswa atau bahkan lebih ya per tahun. Ini memberikan contoh pengalaman melihat penerimaan mahasiswa baru di universitas, misalnya Universitas A itu sekitar angka tersebut gitu. Nah, makna mendalamnya, jika kapasitas dosen atau laboratorium, layanan akademik, dan penerimaan mutu tidak ikut naik, maka pertumbuhan besar pada jumlah mahasiswa cenderung menekan kualitas. Nah, mulai dari kelas besar, beban mengajar meningkat, pembimbingan skripsi atau tesis juga melemah, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, penerimaan masif yang dapat mengubah logika kampus menjadi logika volume, mirip institusi yang mengejar truth path ya. Bukan kualitas keluaran, kompetensi luaran peneliti, publikasi, paten, dan dampak sosial. Nah, Prof Didik itu menyebutkan pola berlomba menambah kuota sebagai praktik yang tidak sehat, termasuk bila dibandingkan dengan dampak terhadap PTS yang juga berjuang membuka akses ya untuk penerimaan mahasiswa baru. Kemudian ekspansi cabang dan kelas lokasi ya demi pendapatan bukan mutu. Jadi kritik kedua itu menyebutkan bahwa sejumlah PTN itu membuka cabang atau kelas dan menawarkan kelas online untuk menjaring lebih banyak mahasiswa. Namun dinilai tidak berkolerasi dengan peningkatan kualitas maupun riset. Nah, dalam artikelnya Prof Didik itu menambahkan menyindir praktik kuliah yang seperti kayak di YouTube gitu ya, dan menyebut motif menambah pendapatan. Makna mendalamnya yaitu digital atau online itu tidak otomatis buruk sebenarnya. Yang dikritisi itu adalah ketika online hanya menjadi kanal menambah peserta tanpa desain pembelajaran, evaluasi, monitoring, integritas akademik, dan penguatan ekosistem riset. Nah, ekspansi atau kelembagaan yang cepat itu bisa mengabaikan dana dan perhatian manajemen tersedot ke operasional, kemudian dosen makin berat beban mengajarnya,
ruang untuk riset, waktu dan insentif dan serta fasilitas itu makin mengecil. Nah, Prof. Didik itu menilai bahwa ekspansi besar-besaran ini berisiko mengorbankan kualitas dan melemahkan peran perguruan tinggi dan inovasinya, seperti itu. Nah, fenomena banyak mahasiswa ya, tapi minim riset, jadi pertumbuhan kuantitas itu tidak selalu diiringi dengan kualitas gitu. Nah, rasio dosen juga harus diperhatikan dengan rasio dosen mahasiswa yang memburuk ya. Jadi kalau sebenarnya kita kalau buka-bukaan ya, ketika misalnya akreditasi itu jangan yang paling banyak disorot itu bukan hanya PTS saja, tetapi PTN itu juga ya. Ya mengingat bahwa saya yakin bahwa rasio dosen mahasiswanya juga tidak akan sehat gitu. Kemudian output riset mulai dari publikasi, paten, inovasi itu pasti akan relatif lebih rendah ya, karena banyak disibukkan untuk misalnya membimbing mahasiswa, kemudian fasilitas laboratoriumnya juga tidak memadai, pada akhirnya banyak mahasiswa yang jadi dikorbankan. Nah, ekspansi dan motif pendapatan, jadi banyak sekarang universitas-universitas itu yang membuka kelas ya, universitas PTN terutama membuka kelas cabang dan kelas online. Jadi resiko pembelajaran itu menjadi sekedar penyampaian materi ya, fokus pendapatan berpotensi menggeser misi akademik. Nah, dampak terhadap ekosistem pendidikan terutama di Indonesia sendiri itu menyebutkan bahwa kalau misalnya ketimpangan ekosistem ya, PTN maupun PTS soal jumlah mahasiswa dan dukungan negara, jadi Prof. Didik itu menemukan perbandingan jumlah mahasiswa PTN dan PTS yang bisa sampai 1:250. Nah, dalam konteks argumen bahwa ketimpangan besar membuat ekosistem itu tidak sehat. Nah, beliau juga menekankan bahwa PTN itu seharusnya memanfaatkan dukungan negara APBN untuk riset dan jangan sampai kalah riset dari PTS yang bahkan tidak dibiayai oleh negara sendiri. Nah, makna mendalamnya itu adalah kritik ini bukan PTN ya yang jangan memperluas akses maksudnya, tetapi akses itu harus seimbang dengan misi riset. Nah, bila PTN menjadi raksasa pengajar tanpa menjadi pusat riset, maka kontribusi pada daya saing global melemah. Inovasi industri dan kebijakan publik juga kehilangan pemasok pengetahuan. Kualitas pascasarjana yang sering menjadi mesin riset ikut tertahan gitu ya, atau ikut melemah gitu. Nah, mengapa banyak mahasiswa tapi minim riset ya yang dianggap berbahaya? Jadi kalau sebenarnya kita lihat bahwa riset itu sebenarnya sebagai kunci ya untuk kita menambahkan wawasan ilmu baik kepada diri sendiri maupun mahasiswa gitu. Nah, riset itu bukan hanya sekedar untuk kita melakukan riset, tapi mendorong inovasi dan daya saing bangsa. Jadi universitas kelas dunia itu ditopang dengan pascasarjana yang kuat yang menghasilkan banyak riset sebenarnya. Nah, tanpa riset, lulusan dan kebijakan itu akan menjadi melemah. Nah, seperti apa sebenarnya solusi ya? Jadi, kalau misalnya arah dari logika yang tersirat di beberapa artikel, konsekuensi pentingnya itu adalah riset itu butuh ruang, waktu, dosen, fasilitas dana, dan kultur akademik. Jika beban mengajar membengkak karena kuota, maka riset akan menyempit. Nah, kampus riset itu tidak sama dengan kampus pengajar ya. Universitas yang ingin menjadi kelas dunia biasanya kuat di pascasarjananya, publikasi yang bermutu, kolaborasi internasional, laboratorium dan pusat riset, serta dampak inovasi baik itu paten, startup maupun kebijakan. Nah, daya saing nasional, Prof. Didik itu menegaskan, akibat akhirnya bangsa Indonesia kehilangan momentum untuk bersaing global bila ekosistem perguruan tinggi tidak sehat. Nah, solusi yang disebut atau diusulkan itu adalah pertama, regulasi pemerintah dan DPR yang konstruktif ya, yang menghentikan praktek mengajar kuantitas di luar kemampuan. Jadi, interpretasi praktis, pembatasan ekspansi yang tidak berbasis kapasitas mutu, standar minim rasio dosen mahasiswa, persyaratan infrastruktur riset sebelum menambahkan kuota besar. Kemudian penguatan pendidikan pascasarjana agar kampus Indonesia itu lebih menjadi kelas dunia ya, disebut dengan target minimal sebanding dengan Malaysia yang masuk top 50 dunia lah. Interpretasi praktis memperbesar hibah riset pascasarjana, memperbanyak skema doktoral berbasis riset, serta memperkuat supervisor serta kolaborasi internasional seperti itu. Nah, jadi kalau disimpulkan bahwasanya
pada dasarnya menekankan bahwa sebagian PTN menurut Prof Didik itu sedang terdorong ke modal ekspansi penerimaan mahasiswa dan komersialisasi kuantitas. Sementara mandat strategis universitas dalam hal ini adalah riset dan inovasi itu tidak diperkuat sebanding. Beliau mendorong koreksi arah melalui regulasi yang membatasi ekspansi di luar kapasitas dan fokus pada penguatan pascasarjana atau riset. Nah, kalau mau ya, itu sebenarnya bisa dibicarakan langsung ya, atau bisa dirubah aturan-aturan yang ada gitu ya, kayak seperti misalnya penerimaan mahasiswa baru di luar negeri itu hanya memang dikontrol oleh pemerintah dan hanya cuma terjadi dalam 1 hari ya, misalnya semacam itu, dan itu berlaku untuk PTN maupun PTS. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.